Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kafa wassalamun ala ibadiyahil ladzina astafa. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wa fadnah radal watana fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Selamat pagi semuanya, anak-anakku kelas 5 sekolah dasar. Mudah-mudahan pagi hari ini kita semua dalam kelimpahan nikmat sehat walafiat, berkah umur, berkah milik rezeki kita, dan senantiasa kita diberikan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah ini adalah bentuk sholawat Allah untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang membaca Fatihah sebelum belajarnya, insya Allah ilmu yang akan didapat, ilmu yang akan dipelajari akan lebih mudah untuk diterima oleh kolbu kita dan diamalkan untuk kehidupan sehari-hari. Jangan lupa berwudu terlebih dahulu sebelum belajar. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bin niyati ta'lim. Al-Fatihah. Baik, kita akan masuk di materi selanjutnya, yaitu masuk di materi pelajaran ke-6 tentang Quran Surah Al-Ma'un. Al-Ma'un ini mungkin kalian sudah pada hafal, ataupun belum pada hafal, nanti akan kita baca. Kita baca dulu ya, mudah-mudahan ini jadi pahala untuk kita. Kita niatin pahalanya untuk kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Kamu simak dengan baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Anak-anak, kita tidak membahas tajwid pada kesempatan hari ini. Kita hanya membaca daripada susunan demi susunan, cara bacanya yang baik dan benar ya. Nanti mudah-mudahan ada sesi untuk belajar tajwid secara khusus. Doain ya, doain Bapak biar sehat, afiat, biar bisa terus menjadi pelita untuk kalian semua. Tidak hanya untuk pelita untuk kalian, tapi untuk diri Bapak sendiri. Amin ya rabbal alamin. Jadi nanti kita singkat-singkat saja di halaman yang ke-55. Yang punya buku paket dilihat. Nah, arti surah Al-Ma'un ya ialah ayat yang pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Waduh, Masya Allah, ini membahas tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama.
agama kita, agama Islam. Dijawab lagi, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Di antara ciri orang yang mendustakan agama adalah mereka yang menghardik anak yatim. Anak yatim ini, biar kata dia nakal, nggak boleh sekali-kali kita hardik. Ya, kalau kita punya teman, saudara yang yatim, yang nggak punya orang tua, yang bapaknya telah meninggal dunia, itu kewajiban kita untuk kita sayang. Ya, kita jaga, ya, kita didik dengan pendidikan yang baik. Karena antara anak yatim itu dengan Nabi Muhammad SAW sangat dekat hubungannya. Maka barang siapa yang menghardik anak yatim, seolah-olah dia telah menghardik, ya, menghina, melecehkan daripada kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau kita punya rezeki sedikit ataupun banyak, anak yatim kita perlukan, ya. Orang-orang yang tidak mampu itu kita kasih. Tidak harus menunggu menjadi orang yang banyak uang, tapi harus kita berbagi dengan mereka, ya. Terutama nanti bulan Ramadan, itu harus disenang-senangin anak yatim. Kamu perhatikan orang-orang yang menyayangi anak yatim, yang sayang terhadap anak yatim, mereka semua itu baik hidupnya, rezekinya semua dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi diniatkan, ya Allah, saya berbuat baik kepada anak yatim karena memandang daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa ciri-ciri yang selanjutnya daripada orang yang mendustakan agama? Fawailul lil musallin. Apa artinya? Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah, ini PR kita. Siapa di antara kita yang gemar meninggalkan sholat secara sengaja, yang suka menunda-nunda sholat, yang suka menganggap remeh tentang sholat, bahwa nanti di hari kiamat, di dalam sidang yang agung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilihat paling pertama adalah catatan pahala sholatnya. Kalau catatan pahalanya itu bagus, maka seluruh amal yang baik juga ikut bagus. Tapi kalau misalnya pahala sholatnya itu rusak, cacat, maka semua amal perbuatan baiknya juga ikut cacat. Ini yang harus kita hindari. Maka kalian yang sudah kelas 5, sudah wajib, sudah mukallaf untuk melaksanakan sholat. Udah nggak boleh lagi meninggalkan sholat secara sengaja. Mau sampai kapan kalian meletakkan dosa, ya, dan kesalahan di muka kedua ibu bapak kalian dengan meninggalkan sholat secara sengaja? Orang yang sholat aja masih bisa celaka, kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Bukan kata bapak, bukan kata ustadz-ustadz, guru-guru kita, para habaib kita, para ulama-ulama kita, tapi Nabi yang mengatakan celaka orang yang sholat. Ya, bagaimana orang yang gak sholat, orang Islam yang tidak sholat sama sekali? Maka perlu diperhatikan baik-baik, anakku. Ya, kamu jagain sholat, insya Allah nanti Allah yang menjaga kalian, yang mencukupi kalian. Cita-citamu akan dengan gampang. Ibarat kamu mendaki sebuah gunung, Allah persiapkan semua bekal-bekalnya hingga kamu sampai ke puncak gunung itu. Maka sholat jangan ditinggal, anak-anakku, ya. Kemudian apalagi, alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi mereka orang-orang yang lalai dari sholatnya, yang sholatnya pengen ria dipandang, yang pengen beramal soleh karena ingin ananiyah, ingin
dilihat oleh orang lain. Itu kita masih memiliki sifat-sifat orang munafik. Maka dari itu harus diluruskan. Niatnya betul-betul karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini tidak ada yang abadi. Ya, dunia ini tidak ada yang abadi. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi alladzina hum yura'un. Mereka orang-orang yang berbuat riya, bersedekah karena ingin dipandang, saing-saingan dalam nominal sedekah, karena ingin merasa sedekahnya yang paling bagus, paling banyak. Kalian harus bisa memiliki amal soleh, satu amal soleh yang tidak boleh diketahui orang lain kecuali hanya kalian dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa itu Pak? Contoh sederhananya, kalau ada hari Jumat seperti ini atau hari-hari lain, kamu bisa sedekah kepada semut atau makhluk Allah yang lain. Memberi makan ayam itu juga sedekah, diniatkan untuk berbuat baik kepada sesama makhluk Allah. Ya, kamu ambil gula sesendok, kamu taruh depan pintu. Itu cukup hanya kamu yang tahu dan Allah saja. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk bersedekah secara sembunyi. Kemudian yang terakhir adalah apa? Wayamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Tetangga kita sakit, kita punya mobil, kita nggak mau bantu dia, dosa kita. Tetangga kita sakit, dia nggak ada yang nolongin, nggak ada yang ngasih makan, dosa kita. Minimal kita lihat, kita perhatiin apa yang ada di sekitar kita. Ya, jadilah umat Nabi Muhammad SAW yang gemar berbuat kebaikan, yang gemar rajin mendirikan sholat, yang gemar tidak meninggalkan ngaji. Kamu harus berniat di kolbumu yang paling dalam, anak-anakku, untuk menjadi murid selama hidupmu. Kamu sekarang sudah kelas 5, nanti naik ke jenjang kelas 6, kamu SMP, kamu SMA, kemudian kamu lulus, kamu kuliah, setelah kuliah mungkin kamu cari kerja. Niatkan semua itu untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gemar-gemarlah berbuat kebaikan, berbagilah. Jangan menunggu menjadi orang yang banyak uang, harus berbagi. Jadi kamu harus berbagi di saat kita lagi sulit. Itu pun sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemanfaatan, berkah umur kita berkah untuk beribadah, ya, untuk taat kepada Allah. Banyak orang yang sehat-sehat badannya, tapi nggak dikasih kesempatan Allah untuk bersujud. Banyak orang yang kakinya masih pada utuh, yang berat sekali, seolah-olah di kakinya itu membawa sebuah beban ribuan ton, sehingga berat untuk kakinya melangkah ke masjid untuk sholat berjamaah. Dan berat bagi orang-orang yang rezekinya begitu melimpah ruah untuk berbagi kepada sesamanya. Tapi mudah-mudahan kita minta kepada Allah, kita memohon kepada Allah, selain umur yang berkah, rezeki yang barokah. Karena untuk apa? Untuk apa kita banyak uang kalau kita tidak gemar berbagi kepada orang lain? Berbagilah, karena dengan berbagi nanti Allah akan mencerahkan hati-hati kita, kolbu kita, ya. Hati kita dididik untuk menjadi
kolbu yang selamat, kolbu yang manfaat. Ya, mungkin itu saja ya pembahasan tema kali ini. Minggu ini tidak ada tugas. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat. Ya anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa khilafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.